Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah. Kita cari kesuksesan melalui janji Allah ini. Inilah usaha kita. Yakin kepada Allah, yakin kepada janji Allah yang telah dibawa oleh utusan Allah yang mulia baginda Muhammad SAW. Dan yang ketiga, mencari kesuksesan siang dan malam melalui ini, melalui janji Allah. Jangan coba-coba mencari kesuksesan dalam yang lain. Kita ingin kesuksesan dengan harta, nanti kecewa kita. Kita ingin kesuksesan dengan pangkat, akan kecewa satu saat. Kita mau cari kesuksesan dengan dunia ini, bagaimana kalau dunia sudah hancur atau kita meninggal dunia? Carilah kesuksesan dengan Allah melalui janji Allah yang dibawa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka kesuksesan kita ini, keberhasilan kita ini menjadi keberhasilan yang permanen, yang langgeng, yang kekal. Karena Allah itu maha kekal, maha langgeng. Kalau kita ini sukses dengan Allah, maka sukses kita itu langgeng di mana saja. Kalau orang merasa sukses dengan harta, kalau sudah berpisah dengan hartanya bagaimana? Kalau orang itu merasa sukses dengan dirinya, kalau dirinya sudah tua, mati bagaimana? Kalau orang itu merasa sukses dengan dunia, kalau mati bagaimana? Kalau orang itu merasa sukses dengan makhluk, pasti satu saat akan berpisah dengan makhluk, maka dia akan kecewa. Maka Nabi Ibrahim itu mengajari kaumnya. Kaumnya itu menyembah, ada yang menyembah bintang. Kalau kamu menyembah bintang, nanti kalau siang bintang nggak ada, bagaimana kamu? Menyembah matahari, nanti kalau malam nggak ada matahari, bagaimana kamu? Siapa yang akan menolong kamu? La uhibbul afilin. Saya tidak mau mengandalkan yang hilang-hilang begitu. Saya ingin sukses dengan Allah, yang siang bersama Allah, malam bersama Allah, di dunia bersama Allah, di akhirat bersama Allah, yang maha kuasa atas segalanya, yang menciptakan segalanya, yang maha kasih sayang pada hambanya yang beriman. Yakin dengan janji Allah. Yuti'illah wa rasul faqad faza fawzan azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya telah beruntung yang besar. Pokoknya manut Gusti Allah, aku mesti untung. Nah, ngoten wong niku kuduan. Jangan ikut nafsunya merasa akan untung, ikut Allah merasa bingung. Wah, nanti bagaimana kalau ikut Allah? Wih, orang yang pikirannya enggak benar. Ikut Allah mesti untung. Nah, kalau saya ikut pikiran saya sendiri, wah rugi nanti saya. Nah, pikiran saya ini cuma sedikit, 1 liter otak saya itu. Kalau ikut otak saya ini, wah repot saya. Yang saya hadapi ini panjang, yang saya hadapi dunia, akhirat. Yang saya hadapi ini juta-juta masalah. Nah, kalau saya ikut otak saya, rugi saya. Saya ikut Allah yang menciptakan otak saya. Orang yang pandai bukan orang yang mengandalkan otaknya, itu orang bodoh. Orang yang pandai, orang yang mengandalkan yang
memberi otak itu. Gunakan otak kita itu untuk taat kepada Allah. Jangan malah sebaliknya, otaknya digunakan untuk lari dari Allah. Wah, itu rugi nanti kita. Jadi usaha kita pertama yakin kepada Allah, kemudian yakin kepada janji Allah, kemudian siang malam usaha mencari kesuksesan melalui janji Allah ini, yaitu melalui agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah kasih contoh kita orang-orang yang sukses, yaitu orang yang mengamalkan agama. Allah Subhanahu wa taala kasih contoh pada kita pribadi-pribadi yang sukses. Para nabi. Zaman Fir'aun ya sukses, zaman Namrud ya sukses, zaman Abu Jahal ya sukses. Para nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Allah kasih contoh kita keluarga yang sukses. Ya, keluarga yang taat kepada Allah. Keluarganya Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Ibrahim taat pada Allah, istrinya Sarah Hajar taat pada Allah, anaknya Ismail Ishak taat kepada Allah. Keluarga sukses. Keluarga Imran, Ali Imran, ayahnya itu taat pada Allah, Imam Masjid Aqsa. Istrinya Hannah taat pada Allah, anaknya Maryam taat pada Allah, maka disukseskan oleh Allah. Allah memberikan contoh pada kita masyarakat yang taat kepada Allah, itulah masyarakat sahabat, laki-lakinya, wanitanya, pimpinannya, rakyatnya, anak-anaknya, semua taat pada Allah dalam segala urusan. Urusan pribadinya, urusan masyarakatnya, urusan ekonominya, urusan keluarganya, semua taat pada Allah. Jadilah masyarakat yang sukses, yang dibela oleh Allah. Zaman sekarang ini mulai kan ada beberapa orang taat pada Allah, ada. Tapi kalau keluarga yang semua taat pada Allah, ini sudah agak langka. Ya, kalau masyarakat yang taat pada Allah, nah ini belum ada ini. Maka yang kita usahakan bagaimana umat ini taat kepada Allah. Pribadi taat pada Allah, keluarga taat pada Allah, umat taat pada Allah. Insyaallah kita niat mereka. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Pertama kali kita siapkan waktu untuk belajar taat, untuk belajar iman. Insyaallah kan? Paling dikit 4 bulan. Pertama ini langkah pertama untuk berkenalan dengan Allah dengan sungguh-sungguh. Usaha berkenalan. Sudah kenal dengan istrinya, sudah kenal dengan anaknya, sudah kenal dengan bosnya, kenal dengan kantornya. Tapi wis kenal karo Gusti Allah durung. Kalau kita kenal kepada Allah, ada tandanya. Ada urusan apa saja yang diingati pertama kali Allah. Kayak anak kecil, kenalnya dengan orang tuanya, merasa orang tuanya itu yang paling sayang sama dia. Maka kalau lapar, bukan mencari nasi anak kecil itu. Nah, dia yakin bahwa kalau Bu, nasi datang. Nah, kalau malam hari ada nyamuk, dia tidak cari obat nyamuk, cari ibu. Bu, lawang ada nyamuk kok cari ibu. Pokoknya ibu datang, nyamuk pergi. Nah, dia ke pasar nggak bawa uang. Kamu ke pasar mau apa? Mau beli mainan. Punya uang enggak? Ya kok ke pasar?
Kan sama ibu. Nanti di pasar lihat mainan seneng, Bu, bukan cari uang, bukan ngerogoh uang, Bu. Nah ini berarti dia sudah kenal dengan ibunya, yakin sama ibunya namanya. Nah para nabi itu begitu semuanya kan. Pokoknya ada urusan apa ya Allah. Kayak ceritanya dalam Quran itu, nabi itu kalau menghadapi apa saja pertama kali mesti Allah yang diingati. Itu namanya orang yakin pada Allah, kenal pada Allah. Kita mau belajar begitu. Belajarnya 4 bulan nih, insyaallah mulai kan? Insyaallah. Nah, saya sudah 4 bulan kok belum begitu. Ya 4 bulan lagi, berarti belum lulus dulu belajarnya. Nah. Seperti di pondok 10 tahun nggak apal apa-apa. Oh iya memang tidur aja di pondok. Nah, dulu waktu keluar 4 bulan hafalnya nomor HP saja. Nah, maka belum masuk ini, belum berkenalan dengan Allah. Baru berkenalan dengan HP. Nah, itu tandanya iman lemah kan. Kalau iman lemah itu kalau ada apa-apa teringat HP, itu tandanya iman lemah ya. Kalau iman kuat ada apa-apa sholat 2 rakaat, ya Allah ya Allah ya Allah gitu itu. Insyaallah mulai kan? Inilah maksudnya dakwah mulai kan. Perbaikan yakin kepada Allah, yakin kepada janji Allah, kemudian hidup itu cari kesuksesan dengan cara taat kepada Allah. Ya sudah itu. Ringkasnya itu sudah. Golek selamat nyedak nih sing gawe selamat ngono lho. Nek golek mulya cedak harus sing gawe mulya. Aja nyedak manusa, nyedak ana sing gawe manusa. Ini gue senengnya wong bener. Nah, wong wis kenal Gusti Allah, rumangsa urung cukup, ya pikirannya ya miring. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, yang berkuasa itu Allah, yang menentukan itu Allah, kok merasa belum cukup dengan Allah, ini betul-betul orang celaka. Man arafallah falam yughnihi fadzalika huwa syaqi. Orang yang mengenal Allah dan tidak merasa cukup dengan Allah, itulah orang yang celaka. Dan Allah SWT itu akan memperlakukan orang itu menurut yakinnya itu. Kalau yakinnya dia ini benar, saya cukup dengan Allah, ya nanti oleh Allah dicukupi. Tapi kalau orang itu keyakinannya itu setengah-setengah, kok setengah-setengah, kurang sedikit itu nggak boleh yakin pada Allah itu. Harus 100%. Kok setengah-setengah, harus setengah-setengah, bahaya itu. Kurang dikit aja nggak boleh. Coba kalau kamu itu mengatakan sama orang, saya itu ya agak percaya sama kamu itu, kira-kira marah apa enggak nih orang? Ya saya itu percaya pada kamu tapi tidak 100%, saya ada ragunya sedikit sama kamu itu. Mungkin maling kamu ini. Wah. Mungkin juga membohongi saya. Tapi saya 99% yakin loh sama kamu itu. Tapi ada 1%-nya itu kok agak ragu sedikit sama kamu itu. Maka orang itu akan marah sama kita. Oh, kurang ajar kamu. Udah, enggak usah yang dekat saya. Enggak percaya sama saya, enggak usah dekat sama saya. Lah sama Allah kok setengah-setengah. Karena Allah itu harus 100%. 100% kurang setengah persen nggak boleh. Jadi Pak, ngaten nggih? Insyaallah nggih. Ning Gusti Allah itu 100%. Ning makhluk niku mboten kudu 100%. Liyane ning Kanjeng Nabi lho tapi. Kanjeng Nabi utusane Gusti Allah. Tapi walaupun teng makhluk mboten 100%, aja diomong nih ngamuk mungkin.
Sampeyan teng bojone pokoke ketoke 100% walaupun jenenge 50%. Ketoke 100% ae. Kan mungkin pamitan nggih bojone. Jadi semalakan Allah Ta'ala perbaiki yakin pada Allah, perbaiki yakin pada janji Allah, kemudian perbaiki sistem kehidupan kita ini, siang malam taat kepada Allah, terus istiqomah, susah berat ringan tetap taat sama Allah. Nanti lama-lama dapat pengalaman. Kalau orang itu taat terus lama-lama dapat pengalaman iman namanya. Kalau sudah dapat pengalaman iman, pengalaman pertolongan Allah, maka iman dia akan naik. Nah, di sini dia akan sukses. Karena orang itu mau berkenalan kepada Allah itu diuji oleh Allah, macam-macam ujian. Tenan lagi. Nah, bagi pengen kenalan Rasulullah tenan, nah, diuji oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Diuji rasa takut, diuji hartanya kurang, diuji temannya kurang. Nah, kalau dia terus istiqomah, wa basyiris sabirin, nanti tahu-tahu dapat pertolongan Allah, nggak dikira-kira, nggak tahu pertolongan Allah apa, pokoknya mesti akan ditolong oleh Allah. Bagaimana caranya, kapan waktunya, rahasia Allah. Terus menaikkan langkah pertama supaya kita ini sungguh-sungguh mendekat kepada Allah ini. Langkah pertama, kita keluar 4 bulan. Yang niat untuk 4 bulan silahkan berdiri ke selatan, monggo. Sing badhe mentas kanulan monggo jumeneng ngidul. Yang 40 hari juga, nah, yang 40 hari monggo. Yang tambah masa, sisa masa, tambah masa, sisa masa, monggo. Sing badhe medal pinten-pinten mawon, monggo jumeneng ngidul. Badhe medal pinten-pinten mawon, monggo. Jamaah setahun ada di sini. Jamaah setahun. Sing wapsi? Mana? Kamu belum selesai itu? Kalau nggak berdiri kan sisa masa. Sisa masa maksudnya apa? Jilnya waktu ini. Niki napa niki? Ini Surabaya itu napa? Medal. Oh itu hari Ahad. Oh sekarang di mana? Oh ini kan hari Sabtu. Besok kan Ahad sore. Oh ya, insyaallah. Ya insyaallah kita Salat Isyraq, di salat Isyraq kita musyawarah di sana insyaallah. Subhanallah.